Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang proses penyaluran bansos di tahap 2, tahap 3, sekaligus tahap 4. Juga saya akan membahas tentang KPM yang sampai saat ini khusus untuk tahap 3 sampai saat ini belum juga cair bansosnya. Untuk itu saya harapkan semoga teman-teman tonton video saya kali ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip akan menimbulkan gagal paham dan akan berakibat salah paham. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang proses penyaluran bansos tahap 4 untuk alokasi bulan Oktober-Desember. Mengingat hari ini sudah tanggal 1. Tanggal 1 Oktober itu artinya sudah mulai penjadwalan, sudah mulai pemrosesan bansos baik PKH maupun BPNT di tahap 4 untuk alokasi bulan Oktober-Desember. Juga saya akan membahas tentang KPM yang sampai saat ini belum juga cair bansosnya, baik tahap 3 maupun tahap 2 plus tahap 3. Yang untuk tahap 2 juga plus tahap 3, yaitu khusus untuk KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang baru saja bergabung dengan Mirza Sel Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Dan buat teman-teman yang tetap setia dengan Mirza Sel Channel, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang proses penyaluran bansos PKH BPNT untuk alokasi bulan di Oktober-Desember, yaitu alokasi atau tahap 4. Mulai bulan Oktober sampai Desember. Mengingat hari ini sudah tanggal 1 Oktober, yaitu dimulainya pemrosesan bansos PKH BPNT untuk tahap 4 alokasi bulan Oktober-November. Namun sampai sejauh ini masih saja ada KPM yang belum cair bansosnya, baik PKH maupun BPNT, yaitu untuk tahap 3, terutama dan khususnya untuk KPM yang memegang KKS lama. Apakah ada KKS baru, Bang? Ada yang memegang KKS baru, ada yang baru saja dibagikan KKS-nya, yaitu KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara. Sampai saat ini baru saja dibagikan KKS barunya dan otomatis belum bisa mencairkan atau belum ada saldonya yang masuk ke KKS barunya itu. Dan KKS baru itu untuk bansos baik PKH maupun BPNT tahap 2. Tahap 2 untuk KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara. Untuk tahap 2-nya belum cair, apalagi tahap 3. Kalau memang KPM tersebut atau para KPM yang sudah mendapatkan KKS baru, itu artinya sudah dipastikan untuk tahap 2-nya akan cair. Namun belum terisi saldo dan KPM tersebut harus tetap menunggu saldonya masuk dan baru bisa mencairkan bansosnya. Saya ulang, untuk tahap 2 dipastikan akan masuk saldo, namun belum juga ada saldonya sewaktu dibagikan KKS-nya. Tinggal menunggu kapan ada saldo masuk dan kapan itu pula akan dicairkan bansosnya. Dan untuk tahap 3
ini tergantung apakah KPM itu masih layak untuk mendapatkan bansos di tahap 3-nya. Kalau memang sudah tidak layak, maka cukup akan mendapatkan bansos tahap 2, baik PKH, program keluarga harapan, maupun BPNT, bantuan pangan non-tunai atau bansos sembako. Kalau memang sudah tidak layak, tentu saja tidak akan masuk saldo untuk tahap 3. Itu untuk KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara. Lalu untuk KPM atau keluarga penerima manfaat yang peralihan dari PT Pos Indonesia, sebenarnya ada kabar gembiranya, ada kabar baiknya. Kalau memang masih cair di tahap 3-nya, tentu saja KPM tersebut akan mendapatkan bansos double-double. Kalau sudah masuk tahap 2-nya, otomatis KPM tersebut, terutama KPM BPNT, akan mendapatkan bansos berlipat-lipat. Yang pertama, untuk BPNT akan masuk saldo Rp600.000 dan ditambah plus bansos penebalan Rp400.000 dan lagi ada bansos barang yang berupa beras sejumlah 20 kg. Itu yang akan diterima oleh KPM yang baru saja mendapatkan pendistribusian KKS baru. Itulah berkah yang bisa dituai, yang bisa diterima oleh KPM pemegang KKS baru, KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara. Karena hasil kesabarannya menunggu bansos tahap 2-nya. Itulah untuk bulan Oktober ini akan mendapatkan bansos double-double. Dan belum lagi kalau memang bansos tahap 3-nya masuk karena masih layak untuk mendapatkan bansos, maka plus untuk tahap 3 akan didapat oleh KPM pemegang KKS baru. Lalu bagaimana dengan KPM yang sampai saat ini untuk tahap 3-nya, yaitu KPM yang memegang KKS lama untuk tahap 3 belum juga masuk saldo atau belum juga bisa mencairkan bansosnya. Sudah beberapa kali saya ingatkan, segera lakukan tindakan, pertanyakan ke pendamping sosial di desa maupun di kelurahan. Tanyakan statusnya sebagai peserta penerima bansos atau sebagai KPM penerima bansos. Apa statusnya? Jangan hanya menunggu, jangan hanya berharap, jangan hanya menunda-nunda, karena sekarang sudah bulan Oktober. Ini sudah waktunya pencairan atau penyaluran bansos untuk tahap 4. Kalau memang bansosnya di tahap 3 belum juga cair, segera pertanyakan ke pendamping sosial di desa ataupun kelurahan apa statusnya. Kalau memang sudah di stop bansosnya, itu memang karena Anda sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos. Biar Anda tidak lagi berharap, biar tidak lagi menunggu-nunggu bansos tahap 3-nya cair. Itu yang harus dilakukan untuk KPM pemegang KKS lama di tahap 3 ini. Dan untuk KPM pemegang KKS baru masih bisa berharap kalau memang sudah didistribusikan atau dibagikan KKS barunya, itu secara otomatis KPM tersebut dipastikan akan cair bansosnya untuk tahap 2 dan akan mendapatkan bansos berlipat-lipat. Sedikit gambaran buat KPM yang tetap menunggu bansosnya di tahap 3. Mengapa sampai bansosnya di tahap 3 tidak bisa cair? Hal ini disebabkan oleh di aplikasi 6NG pendamping sosial desa atau kelurahan Anda, yaitu KPM yang belum cair, terkena exclude. Dan untuk exclude ini bermacam-macam penyebabnya. Ada yang dikarenakan terlibat judi online, karena pekerjaan, karena KPM tersebut memiliki pekerjaan ASN, Polri, TNI, ataupun bahkan sebagai perangkat desa.
juga karena memiliki tabungan di atas 5 juta rupiah, juga karena peningkatan desil yang semula KPM tersebut termasuk desil 1 sampai 4 atau desil 5, pada tahap 3 ini meningkat desilnya menjadi desil 6 sampai 10, dan itu menyebabkan KPM tersebut sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos alias sudah di stop bansosnya. Dan ada lagi penyebab yang paling fatal, yang paling dipastikan di tahap 3 ini Anda sudah tidak akan lagi layak mendapatkan bansos. Meskipun di keluarganya masih ada komponen, masih merasa berhak untuk mendapatkan bansos, namun ada satu penyebab ini yang menyebabkan Anda, KPM tersebut, tidak layak lagi mendapatkan bansos, yaitu Anda sudah merasakan, sudah mendapatkan bansos lebih dari 5 tahun. Dan mulai tahap 3 ini, dari hasil pemutakhiran data di DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dari hasil pemutakhiran data, setelah menerima bansos lebih dari 5 tahun, maka secara otomatis KPM tersebut akan di-stop bansosnya dan akan digantikan oleh keluarga yang lain yang juga berhak, yang juga layak mendapatkan bansos. Itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.